Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini kita akan sharing tentang perbedaan antara produk life cycle dengan matrik BCG atau Boston Consulting Group. Nah, itu sebelumnya saya akan mendeskripsikan sekilas dulu terkait apa itu produk life cycle dan BCG atau matrik BCG. Nah, kalau Anda bisa ketahui dari sini, pada sisi sebelah kiri kita ada penjualan. Di sini adalah titik origin, di mana semakin ke atas pada garis vertikal ya, semakin menunjukkan ke atas, semakin menunjukkan peningkatan penjualan. Kalau pada sisi horizontal ada waktu, di mana semakin menjauhi titik origin maka waktunya semakin lama. Nah, kalau kita ketahui bersama, pertama kali produk itu diluncurkan ke pasar, mungkin produk itu belum terlalu dikenal oleh pasar. Nah, untuk otomatis diperlukan yang namanya pengenalan produk, promosi dan sebagainya agar konsumen atau pelanggan atau target pasar kita itu mengetahui produk kita dan tertarik untuk mencoba produk kita. Nah, itu adalah pada tahap introduction. Lama kelamaan semakin seiring dengan pertambahan waktu, nah itu produk kita akan semakin dikenal oleh masyarakat jika dia juga memiliki nilai yang bernilai, atau maksudnya memiliki nilai unik atau nilai lebih dibandingkan dengan barang yang ditawarkan oleh pelanggan. Secara otomatis barang itu akan semakin besar dalam peningkatan penjualannya, sehingga akan terjadi pertumbuhan dari penjualan kita atau penjualannya semakin meningkat. Nah, itu adalah dikenal dengan tahap growth atau tahap pertumbuhan. Nah, semakin lama pada satu titik tertentu, nah itu pertumbuhan sudah tidak bisa naik lagi, yaitu pada ketika seseorang sudah tidak ada stuck ya, sudah stuck di situ ya, sudah tidak ada peningkatan lagi. Nah, itu disebut sebagai tahap maturity. Nah, tahap maturity ketika orang sudah mulai jenuh dengan produk yang kita tawarkan, maka akan ada yang namanya penurunan produk atau yang disebut sebagai tahap decline, atau mungkin pelanggan yang kita miliki atau customer yang kita miliki sudah mulai beralih ke produk yang lain, begitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai tahap decline. Nah, pada satu sisi, nah ini adalah yang disebut sebagai daur hidup produk. Jadi bagaimana produk itu mulai dilahirkan, diterima oleh pasar, mengalami pertumbuhan, kemudian sampai dewasa. Dewasa di sini dicirikan dengan keuntungan yang banyak, begitu ya. Nah, kemudian baru ketika mereka sudah mulai mengalami kejenuhan, maka pada tahap decline, begitu ya, atau terjadi penurunan pasar atau penurunan penjualan. Nah, ini adalah dikenal dengan daur hidup produk, begitu ya. Tentang bagaimana apa itu ciri pada tahap introduction, growth, maturity, decline akan saya sampaikan pada video saya selanjutnya. Kemudian apa yang terkait dengan bedanya dengan BCG. Sebelum kita membedakan apa itu dengan Boston Matrix atau Boston Consulting Group atau matrik BCG, begitu ya dikenalnya. Nah, itu kalau kita lihat pada ini adalah titik origin, ini adalah market growth rate atau disebut juga tingkat pertumbuhan pasar, begitu ya. Ini adalah tingkat pertumbuhan pasar dan di sini adalah pangsa pasarnya. Nah, pada tahap question mark atau tahap tanda tanya di sini dicirikan dengan tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi. Di sini adalah tingkat pertumbuhan yang pasar dan tinggi, dan juga pangsa pasar yang relatif lebih sedikit.
Nah, itu disebut sebagai question mark atau tahap tanda tanya. Kemudian kalau pada matriks yang kedua yaitu start atau bintang begitu ya, itu ditandai oleh tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi tapi juga pangsa pasarnya juga relatif tinggi. Nah, itu adalah start atau bintang begitu ya. Kemudian pada matriks yang ketiga yaitu sapi perah atau ini lebih ke sapi perah ya, bukan question mark ya, tapi sapi perah ya. Cash cow namanya ya. Mohon maaf, ini adalah cash cow. Nah, cash cow di sini itu ditandai oleh pangsa pasarnya yang tinggi, tapi pertumbuhan pasarnya sudah stuck. Nah, ini ya, pertumbuhan pasarnya sudah stuck. Ini mirip dengan yang tadi yang namanya pada tahap maturity, ya kan? Sudah stuck, sudah tidak naik lagi pertumbuhannya. Kemudian itu pada tahap dog atau pada matriks yang selanjutnya yang keempat yaitu dog. Di situ anjing di situ dicirikan dengan tingkat pertumbuhan pasar yang sedikit, yang kecil, kemudian juga pertumbuhan pasar kecil dan pangsa pasarnya juga relatif kecil. Nah, coba kita gabungkan kedua ini, bedanya apa begitu ya. Nah, pada tahap awal daur hidup produk, pada tahap awal kita ketahui bersama bahwa pada daur hidup produk itu ada tahap introduction. Introduction di situ di mana pasar tadi mulai dikenalkan dengan produk kita, produk baru kita. Kemudian pada tahap itu juga sama dengan question mark atau tahap matrik yang pertama yaitu tanda tanya tadi pada matrik BCG. Nah, persamaannya mereka sama-sama memerlukan investasi besar. Untuk apa? Untuk advertising, untuk pengenalan produk ke pasar dan risiko tinggi karena pasar masih berkembang, begitu ya. Pada tahap kedua adalah tahap pada daur hidup produk, itu ada growth atau ketika ada pasarnya sudah mulai mengenal itu produk, maka akan terjadi yang namanya peningkatan penjualan tadi. Nah, pada matrik BCG dikenal dengan start. Nah, itu persamaannya adalah produk mulai menghasilkan pendapatan tinggi, dengan pasar yang berkembang pesat. Makanya di situ grafik dalam daur hidup produknya langsung relatif lebih tajam begitu ya peningkatannya. Oke. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga pada tahap maturity. Pada daur hidup produk disebut maturity dan pada matrik BCG disebut cash cow. Nah, persamaannya adalah pasar mencapai stabilitas dengan pangsa pasar dominan, di mana menghasilkan keuntungan yang maksimal, makanya disebut sebagai sapi perah begitu ya, menghasilkan susu yang senantiasa menghasilkan sesuatu, dihasilkan terus begitu ya, modalnya nggak terlalu banyak, upaya yang diperlukan atau biayanya nggak terlalu banyak, tetapi hasilnya itu banyak begitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai cash cow atau pada tahap maturity. Kemudian pada tahap yang keempat itu pada daur hidup produk itu disebut decline ketika produk sudah mulai jenuh begitu ya. Nah, pada matrik BCG itu disebut sebagai pada tahap dog itu ya atau anjing, di mana di situ produk mulai menurun performanya, kontribusi pada keuntungan otomatis yang namanya penjualannya turun, otomatis keuntungannya juga akan turun. Nah, perbedaan mereka pada fokus utamanya pada daur hidup produk, perbedaannya adalah penyesuaian strategi produk. Pada matrik BCG penyesuaian portofolio. Nah, persamaannya di sini kedua alat ini digunakan untuk menentukan strategi bisnis yang optimal berdasarkan siklus produknya, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan analisanya, perbedaan daur hidup produk itu yaitu untuk mengoptimalkan siklus hidup produk, tapi kalau matrik BCG itu untuk memetakan posisi bisnis. Nah, persamaannya mereka sama-sama digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis terkait produk. Sehingga yang namanya daur hidup produk atau life cycle produk itu equal atau sama dengan matrik BCG, sama-sama digunakan untuk membuat keputusan strategis. Jadi di situ kalau misalnya kita gabungkan ini
life cycle produk, grafik daripada siklus hidup produknya. Nah itu ya. Nah ini pada siklus hidup produknya maka akan ada garis ini ya. Pada tahap ini adalah pada tahap perkenalan, introduction, sama dengan question mark atau tanda tanya. Pada tahap growth sama dengan bintang. Pada tahap kedewasaan cash cow. Pada tahap penurunan itu adalah dog. Nah di situ adalah persamaan dan perbedaan dari siklus hidup produk dan matrik BCG atau Boston Consulting Group. Nah untuk meningkatkan pemahaman kita, nah ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Yang pertama, mengapa tahap introduction sering membutuhkan investasi yang besar meskipun pendapatannya rendah? Nah, begitu. Yang kedua, sebutkan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat produk mencapai tahap maturity. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat memperpanjang masa maturity dari sebuah produk. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.